Hai sahabat tanah air. Sebagai ibu kota salah satu negara terkuat di dunia, Beijing selalu menarik untuk dibahas. Kota ini merupakan pusat dari segala hal yang terjadi di negeri tirai bambu. Mulai dari politik, ekonomi, hingga budaya berpusat di Beijing. Nah, mari kita menyelam lebih jauh untuk melihat beragam fakta unik tentang Beijing. Tetap tonton video kami sampai akhir agar tak salah paham. Yang pertama, kami akan ajak kalian mengenal Beijing dari dekat lewat sejarahnya. Kota ini merupakan salah satu kota tertua di dunia yang sudah ada lebih dari 3.000 tahun sejak tahun 1045 sebelum Masehi. Beijing menyaksikan perkembangan beberapa dinasti yang pernah berkuasa di Cina sebagai ibu kota pemerintahan. Mulai dari dinasti Song, dinasti Yuan, dinasti Ming, dinasti Qing, dan kemudian berubah menjadi ibu kota modern untuk Cina. Nah, meski sudah ada di masa modern, peninggalan sejarah dari masa lampau di Beijing masih ada banyak dan terus dirawat sebagai bentuk penghargaan sejarah. Beberapa di antaranya juga dibuka untuk umum sebagai tempat wisata. Dari Forbidden City yang pernah menjadi kediaman kaisar pada saat dinasti Ming dan dinasti Qing berkuasa, di mana sekarang tempat ini sudah menjadi museum. Kemudian ada juga tembok besar Cina yang dibangun di tahun 220 sebelum Masehi dan masih bertahan sebagai struktur terpanjang yang dibuat manusia, yaitu 21.196 km. Lalu ada juga Tiantan atau kuil surga yang merupakan tempat ibadah untuk orang Konghucu dan Tao. Bangunan ini didirikan di tahun 1420 di masa kejayaan dinasti Ming. Dengan struktur bangunan menyimbolkan bumi dan langit. Selain bangunan megah, ada juga hutong yang merupakan gang sempit peninggalan sejarah yang terbentuk dari perumahan bergaya arsitektur lama dari Cina. Masuk ke wilayah hutong memberikan perasaan yang sangat berbeda. Bahkan seperti berada di dunia lain dan bukan di masa sekarang. Penghargaan Beijing terhadap situs bersejarah mereka jelas patut untuk dicontoh. Berbagai macam negara menghargai sejarah itu emang perlu untuk tetap mempertahankan identitas dan mengenalkan bagaimana sulitnya negara sekelas Cina mencapai kejayaan seperti sekarang. Bicara tentang Beijing yang jadi pusat segala sesuatu di Cina, kita juga nggak akan lupa persoalan hal yang menyangkut populasi. Dengan populasi super gemuk tersebut, Beijing terkena imbasnya, di mana populasi kota ini sudah mencapai 21,8 juta jiwa. Dengan populasi tersebut, Beijing menjadi kota nomor 14 di dunia dalam segi populasi. Populasi di Beijing makin besar karena banyaknya orang yang datang mengadu nasib dari pedesaan untuk mendapat hidup lebih baik di Beijing. Gemuknya populasi di Beijing tentu membuat beragam masalah. Salah satu yang paling parah adalah krisis hunian. Saking parahnya krisis hunian yang ada di Beijing, sampai ada orang-orang yang hidup di bawah tanah dan dikenal sebagai Red Tribe of Beijing. Setidaknya ada lebih dari 1 juta orang yang tinggal di bunker bawah tanah Beijing. Seperti tadi, orang-orang ini didominasi oleh pendatang yang ingin mengejar mimpi mereka. Pilihan hidup di bawah tanah menjadi opsi terbaik bagi mereka yang tidak memiliki uang karena sewanya cuma mencapai 500 yuan atau 1,1 juta rupiah per bulan. Harga ini jauh lebih murah dibandingkan hunian di atas tanah yang sudah mencapai 3-5 kali lipat lebih mahal. Hidup di bunker bawah tanah itu tentu saja tidak menyenangkan. Sinar matahari tak akan masuk, udaranya sangat lembab, dan berbagai hal buruk lainnya. Salah satu yang paling mengerikan adalah besarnya resiko keselamatan yang dihadapi para penghuni ruang bawah tanah tersebut. Mulai dari resiko bencana alam, kebakaran, dan juga tindak kriminal. Untuk bencana alam dan kebakaran, hal ini emang jadi mimpi buruk jika terjadi, karena jalur keluar dari ruang bawah tanah itu cuma satu. Nah, sebab ada ratusan orang yang tinggal dalam bunker tersebut, maka sudah ketahuan bagaimana kacaunya kalau bencana alam terjadi. Kemudian jika kebakaran terjadi, pemadam kebakaran juga tidak memiliki akses masuk, sebab ruangan ini bisa sampai 4 lantai di bawah tanah. Masih ada lagi masalah lainnya, yaitu kebersihan sanitasi yang sangat buruk. Dalam satu kompleks bunker yang berisi 80 kamar, hanya ada 1 kamar mandi umum.
Jelas super tidak nyaman. Pemerintah Beijing sebenarnya sangat memperhatikan keberadaan Red Tribe tadi, tapi beragam solusi dilakukan. Jalan terbaiknya masih belum ada. Mulai dari menyediakan hunian subsidi pernah dilakukan. Namun karena banyaknya populasi Red Tribe yang tidak memiliki izin tinggal resmi, mereka tak bisa nyewa hunian subsidi tersebut. Kemudian pemerintah juga pernah melakukan pengusiran massal. Tapi karena orang-orang ini tak punya uang, maka mereka malah jadi gelandangan di Beijing yang membuat suasana kumuh makin parah. Makanya lambat laun mereka ini kembali ke bunker. Karena pemerintah melakukan pelanggaran aturan daripada kotanya jadi kotor. Fenomena di Cina ini emang harus diselesaikan oleh pemerintah setempat. Sebab kalau tidak berhasil, kota lain atau bahkan negara lain bisa mencontoh hal buruk ini. Selain masalah krisis hunian, masalah lalu lintas di Beijing juga menjadi masalah besar utamanya persoalan kemacetan. Beijing tercatat sebagai salah satu kota dengan tingkat kemacetan terparah. Tahun 2010, Beijing mengalami kemacetan paling parah di dunia. Kendaraan mengular hingga 100 km dan terjebak hingga 12 hari. Pada masa tersebut, kemacetan parah tadi disebabkan oleh kombinasi perbaikan jalan, transportasi batubara yang tidak efektif, hingga minimnya pos pengaturan lalu lintas yang ada. Parahnya, setelah kejadian di tahun 2010 tadi, Beijing sepertinya tidak berbenah. Dari data yang didapatkan di tahun 2023, kemacetan di Beijing malah meningkat mencapai 12%. Sejak tahun 2019, penyebab naik tingkatnya kemacetan di Beijing disebabkan beragam hal juga. Mulai dari peningkatan penduduk hingga banyaknya kendaraan listrik yang terjual karena langkah subsidi dari pemerintah Cina. Kerugian yang disebabkan kemacetan ini sangat nyata. Mulai dari kerugian finansial, produktivitas manusia yang menurun, hingga naiknya tingkat stres masyarakat. Sebenarnya ada beragam mode transportasi alternatif yang bisa digunakan di Beijing. Contohnya jalur kereta bawah tanah mereka yang terkenal sebagai salah satu jalur kereta bawah tanah terpanjang di dunia, dengan panjangnya 836 km. Kemudian ada juga budaya positif seperti bersepeda yang tersedia di mana saja. Tapi sayangnya dua mode transportasi alternatif ini masih belum bisa mengatasi masalah utama dari Beijing, yaitu peningkatan pembelian kendaraan yang terus menambah kemacetan. Nah, meski memiliki krisis hunian dan juga kemacetan yang begitu parah, Beijing tentu saja bukan cuma tentang hal buruk. Ada juga hal-hal positif dari Beijing, yaitu kehidupan orang-orang tua di sana yang kelihatan happy. Pemandangan para sepuh berolahraga di Beijing adalah hal yang sangat lumrah terlihat. Jika biasanya sepuh di negara lain malah tinggal di rumah dan jarang bergerak, di Beijing malah sebaliknya, di mana orang-orang sepuh malah sering berolahraga. Bahkan dalam beberapa video, para sepuh ini memiliki badan yang lebih bugar dan memiliki hobi yang menarik seperti berolahraga gimnastik. Mungkin ada yang berpikir kalau orang-orang tua ini mungkin saja mantan atlet. Namun ternyata itu salah. Karena pengakuan dari salah satu sepuh di sana mengungkapkan kalau dirinya baru mulai melakukan olahraga gimnastik setelah dirinya pensiun. Kebiasaan olahraga dari sepuh di Beijing sebenarnya didukung oleh beragam aspek. Mulai dari ruang hijau terbuka dengan fasilitas yang memadai. Kemudian komunitas para sepuh yang ramah dan niat untuk menjadi sehat agar tidak membebani anak jika mereka sakit. Dari semua sisi Beijing yang udah kita bahas, bisa dilihat di tengah begitu banyak masalah yang diterima Beijing masih ada hal positif yang terlihat dari kehidupan para orang tua di sana. Dan semoga saja orang-orang di sana bisa hidup layak, tidak lagi hidup di bawah tanah. Bagaimana menurut kalian? Terima kasih.